Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 563. Wow, hijau sekali. Pasar saham saat ini terlalu ramah lingkungan. Haha, saya sudah lama tidak melihat pasar beruang seperti itu. Melayani Anda dengan benar. Itu bukanlah akhir. Ini baru hari pertama. Anda akan mencapai batas bawah lagi besok. Tuan Fang Qiu, Anda mengagumkan dan mendominasi. Fang Qiu sangat kejam dan tanpa ampun kali ini. Saya tidak tahu apakah Fang Qiu berspekulasi di pasar saham atau tidak, tapi saya tahu bahwa mulai sekarang, Fang Qiu telah menjadi generasi baru, master saham. Meski tidak berada di bidang spekulasi saham, masih ada legenda tentang dirinya. Entah itu di Weibo atau Postbar, netizen sangat senang. Mereka tak hanya melontarkan guyonan soal penurunan saham 6 perusahaan itu, tapi juga terang-terangan mulai menggoda Fang Qiu. Dengan dibukanya pasar saham, staf ke-6 perusahaan itu memperhatikan harga saham sejak awal. Setelah melihat bahwa harga saham perusahaan mereka jatuh dengan cepat dan tidak melambat hingga mencapai titik terendah, para pemimpin dan karyawan dari 6 perusahaan semuanya frustrasi. Orang-orang di Departemen PR terlihat lebih buruk. Mereka pandai menangani hubungan masyarakat krisis. Dari tadi malam hingga sekarang, mereka telah berencana untuk meminimalkan kerugian perusahaan dan sibuk sepanjang malam. Ketika mereka melihat harga saham, mereka menemukan bahwa trik public relations yang sempurna yang telah mereka buat dengan susah payah ternyata tidak berguna. Niscaya, dengan turunnya harga saham, nilai pasar pun ikut merugi. Ketua dari 6 kompi semuanya sangat marah. Di perusahaan farmasi Siki, minta para pimpinan dari semua departemen untuk mengadakan rapat sekarang. Begitu dia kembali ke kompi dan melihat harga saham, Komandan Zuo, dengan wajah muram, mengangkat telepon dan meraung. Sekretaris itu buru-buru memberitahu para pemimpin semua departemen. Segera, para pemimpin dari semua departemen perusahaan semua bergegas ke ruang rapat. Departemen Humas. Segera setelah personel tiba, Komandan Zuo menatap lurus ke arah Direktur Departemen PR dan kemudian bertanya dengan suara dingin, "Saya membayarmu dengan gaji yang tinggi, dan saya memberi Anda waktu semalam untuk menghadapinya. Dan ini pasar saham yang Anda ingin saya lihat." Direktur Departemen PR terdiam. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mencari setiap solusi yang mungkin. Namun, dia tidak bisa mengendalikan pasar saham. Selain itu, metode hubungan masyarakat juga diinstruksikan oleh Komandan Zuo sendiri. Komandan Zuo sangat marah. Dia menamparkan meja konferensi dan berteriak kepada para eksekutif yang hadir, "Hari ini, Anda harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang sempurna kepada publik dan hal-hal terus mengikuti seperti ini, besok harga saham juga akan turun. Jumlah nilai pasar yang hilang selama sehari sudah cukup bagi Anda untuk bekerja seumur hidup." Bukan hanya perusahaan farmasi Siki. 5 emiten lainnya juga melakukan hal serupa. Namun, kecuali 6 perusahaan yang terdaftar, orang-orang dari perusahaan farmasi lain semuanya sangat tertekan. Mereka tidak melakukan apapun kecuali harga saham mereka turun tanpa alasan. Mereka hanya menderita bencana tanpa alasan apapun. Sial, bukannya ada yang salah dengan obat kita. Mengapa kami harus kehilangan harga saham kami? Kami sangat dianiaya. Itu semua salah 6 perusahaan itu. Jika bukan karena mereka, bagaimana harga saham kita bisa jatuh? Selain itu, beberapa perusahaan yang hanya menjual Western Medicine juga terlibat. Kami tidak memproduksi pengobatan China, tapi mengapa harga saham kami juga turun? Perusahaan dengan situasi yang sama pun tidak sedikit. Bahkan harga saham perusahaan pestisida juga turun yang menjadi salah satu bear market. Untuk sesaat, orang-orang dari perusahaan yang terlibat tidak bisa berkata-kata dan tertekan. Ini hanyalah bencana yang tidak terduga. Di bawah opini publik, harga saham anjlok dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tepat ketika 6 perusahaan mulai mencari solusi dengan putus asa, masalah lain yang lebih serius yang di luar dugaan mereka muncul. Pada awalnya, semua orang hanya menganggap masalah ini sebagai wahyu sederhana di internet. Namun, ketika mereka berdiskusi dengan sengit, seseorang mengikuti jalan Fang Qiu dan tiba-tiba mengungkap jenis obat bermasalah lainnya. Setelah itu, ada tren yang meningkat secara bertahap untuk melawan produsen obat yang berhati hitam dan mengekspos obat bermasalah di internet. Tidak masalah apakah itu produsen obat atau obatnya. Selama mereka telah dirugikan oleh obat-obatan, setiap orang mulai mengekspos satu demi satu. Beberapa orang bahkan mengekspos rumah sakit berhati hitam. Awalnya, terungkapnya produsen obat dan obat yang berhati hitam menyebabkan banyak gejolak, tapi tidak parah.
Namun, dengan terbukanya rumah sakit jantung hitam, segera memicu gelombang perlawanan online yang mengerikan. Seorang pekerja biasa pergi ke rumah sakit karena sakit. Namun, dokter rumah sakit langsung memberinya resep bahkan tanpa memastikan penyakit apa yang dideritanya. Akibatnya, bukan hanya penyakit pasien yang belum sembuh, tetapi semakin dirawat, semakin parah penyakitnya. Ujung-ujungnya, ada konsekuensi serius yang membuat pekerja menjadi lumpuh. Begitu hal ini terungkap, langsung membuat banyak netizen dimarahi. Dalam keadaan seperti itu, hampir semua Weibo yang membeberkan produsen obat berhati hitam, obat bermasalah, dan rumah sakit telah diposting ulang secara gila-gilaan oleh semua netizen. Untuk sesaat, harga saham dari perusahaan-perusahaan farmasi yang berhati hitam itu turun dan turun satu persatu. Dan rumah sakit berhati hitam itu bahkan diboikot oleh netizen. Ia mengalami kerugian yang sangat besar bahkan dijadikan laporan khusus oleh sebuah stasiun TV. Untuk sesaat, semua orang di perusahaan farmasi atau rumah sakit gemetar ketakutan. Mereka takut akan ketahuan. Sekarang saatnya semua orang di negara ini fokus pada industri mereka. Begitu terungkap, itu akan menarik perhatian semua orang. Pada saat itu, mereka akan berakhir. Sementara mereka khawatir, perusahaan-perusahaan yang belum terungkap secara diam-diam mengejek rekan-rekan yang telah terekspos. Bagaimanapun, bagi mereka, itu semua adalah pesaing. Mereka tidak sabar menunggu semua pesaing mereka tersingkir, membiarkan diri mereka mendominasi industri ini. Dengan perkembangan situasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional merespon dengan sangat cepat. Sebuah artikel diposting pada jam 12 siang. Dikatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional secara resmi akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memeriksa kualitas pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, itu juga akan memeriksa semua obat lain dengan tingkat intensitas yang berbeda. Mereka akan menghukum perusahaan jika mereka menemukan ada masalah. Administrasi juga meminta orang untuk mengawasi. Sebenarnya, ketika Fang Qiu mulai mengekspos Siki Pharmaceutical Limited Liability Company, beberapa netizen meninggalkan komentar di bawah akun resmi Weibo dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional, meminta penyelidikan menyeluruh terhadapnya. Namun, pada saat itu, orang-orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional jelas tidak menyangka hal-hal akan berkembang sejauh ini. Pada awalnya, mereka mengira Fang Qiu akan berhenti sampai dia mengungkapkan satu atau dua perusahaan. Selain itu, Fang Qiu hanyalah seorang mahasiswa. Tentu saja, dia memiliki pengaruh, tetapi dia pasti tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar seperti Siki Pharmaceutical Company. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan terbuka dengan nilai pasar miliaran. Bagaimana itu bisa dijatuhkan oleh seorang mahasiswa? Selama perusahaan farmasi Siki melakukan hubungan masyarakat krisis, hal ini dapat dengan mudah diselesaikan. Itu juga karena administrasi makanan dan obat nasional tidak menganggapnya serius. Tapi mereka sama sekali tidak mengharapkannya. Fang Qiu tidak hanya mengungkap perusahaan farmasi Siki, tetapi juga mengungkap perusahaan farmasi Letian, perusahaan farmasi Taikang, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka adalah perusahaan terdaftar berskala besar. Pada akhirnya, melihat Fang Qiu telah mengekspos 6 perusahaan berturut-turut, para pemimpin Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional tidak dapat duduk diam lagi. Mereka segera meminta seseorang untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, masalah ini semakin tidak terkendali. Jika mereka menghukum 6 emiten tersebut pada saat bersamaan, maka akan menimbulkan reaksi berantai yang serius, sehingga mereka harus mempertimbangkan secara jelas jika ingin berurusan dengan masing-masing emiten. Malam itu, orang-orang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional juga menunggu. Mereka menunggu humas ke-6 perusahaan itu memberikan alasan untuk meyakinkan netizen. Namun, di bawah pimpinan troll internet berbayar, opini publik online masih belum membaik. Apalagi, harga saham ke-6 perusahaan itu sempat anjlok, dan secara spontan dilawan netizen. Selain itu, semakin banyak orang meninggalkan komentar di akun Weibo mereka, yang menyebabkan keputusan akhir Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional untuk menyelidiki secara menyeluruh. Karena masalah sudah lepas kendali, maka mereka akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Mereka juga ingin memperingatkan perusahaan lain dengan ide-ide yang tidak benar dan menyuruh mereka untuk bersikap sendiri. Seperti yang diharapkan, dengan pengumuman administrasi, orang-orang mulai berseru di internet. Hebat, kalian melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya mendukungmu. Perusahaan berbahaya semacam ini harus diselidiki secara menyeluruh. Ini pertama kalinya saya jatuh cinta dengan administrasi. Saya sangat terkesan dengan keputusan ini. Sekarang, terserah Departemen Pemerintah untuk melaksanakannya.
Para netizen pun sangat senang dan heboh. Setidaknya pengungkapan Fang Qiyu dan penolakan spontan mereka terhadap produsen obat berhati hitam memang telah disetujui oleh Departemen Nasional. Sementara itu, perusahaan-perusahaan yang terekspos itu ketakutan dengan jabatan administrasi. Apa-apaan ini? Apakah itu benar-benar akan menganggapnya serius? Sudah berakhir, kali ini benar-benar berakhir. Begitu banyak hal yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang belum terekspos. Beberapa perusahaan yang bersalah tidak berani memikirkannya dan segera menghentikan produksi untuk menghindari pemeriksaan. Beberapa perusahaan harus memperbaiki jalur produksi secepat mungkin, mengikuti prosedur standar produksi negara, dan mengumpulkan serta memusnahkan semua obat bermasalah sebelumnya. Selain itu, ada juga pedagang obat yang mengetahui adanya residu pestisida dalam obatnya. Namun untuk menghindari penyidikan, mereka langsung menghentikan kerjasama dengan perusahaan farmasi. Meski harga obat tidak berkualitas ini sangat murah, beraninya mereka terus menjual obat bermasalah di lingkungan yang tegang. Pada saat yang sama, ada juga beberapa perusahaan farmasi yang sangat ketat. Meskipun mereka yakin dengan perusahaan mereka sendiri, untuk memastikan tidak ada masalah, mereka juga mulai menyelidiki diri sendiri. Untuk sesaat, tampaknya seluruh industri farmasi sedang mengalami metamorfosis. Meskipun tampak sulit, setelah metamorfosis selesai, industri pengobatan Tiongkok akan menjadi jauh lebih baik. Tetapi ketika semua perusahaan farmasi mencari pemeriksaan sendiri dan perubahan, sebuah perusahaan farmasi pengobatan Tiongkok bernama Nine Herb Hall tiba-tiba memposting Weibo. Tidak ada residu, tidak berlebih, tidak ada masalah. Jangan ragu untuk memeriksanya. Jangan khawatir tentang minum obat kami. Sebuah keajaiban muncul segera setelah Weibo ini diposting. Harga saham perusahaan pengobatan Tiongkok yang diberi nama Nine Herb Hall ini sebenarnya berhenti merosot. Sebaliknya, perlahan-lahan mulai naik. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Saham Nine Herb Hall adalah satu-satunya yang naik di antara semua saham perusahaan farmasi yang jatuh. Melihat harga saham Nine Herb Hall yang sebelumnya terus turun, sebenarnya mulai naik, masyarakat dari perusahaan farmasi lain tiba-tiba sangat terkejut. Mengapa saham Nine Herb Hall bisa naik pada saat seperti itu ketika saham semua perusahaan farmasi lainnya merosot? Apa yang sedang terjadi? Di tengah kebingungan, orang-orang dari perusahaan farmasi besar masuk ke akun Weibo mereka dan memasuki halaman resmi Weibo di Nine Herb Hall untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka melihat Weibo yang diposting oleh Nine Herb Hall, mereka juga terkejut menemukan komentar yang baik di bawah postingan tersebut. Itu dipenuhi dengan pujian. Ada yang mengatakan bahwa Nine Herb Hall berspesialisasi dalam memproses pengobatan Tiongkok dan memiliki etika kedokteran. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berani memposting Weibo seperti itu pada saat ini, yang menunjukkan bahwa Nine Herb Hall sangat yakin dengan obat mereka. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan tidak ada komentar yang mencoba memfitnah perusahaan ini. Semua perusahaan farmasi tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Nine Herb Hall jelas akan memanfaatkan masalah ini. Terus terang, mereka mencoba bangkit sementara perusahaan lain menderita. Meskipun kedengarannya agak tidak pantas, Nine Herb Hall menonjol karena mereka lebih terbuka dan di atas papan. Tampaknya mereka benar-benar berkata, perusahaan kami secara ketat mengikuti kebijakan produksi obat nasional, dan kami tidak takut diselidiki. Kami memang memperhatikan konsumen kami. Begitulah cara kami melakukannya. Bagaimana tentang itu? Jika Anda tidak dapat menerimanya, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Tidak diragukan lagi, karena mereka berada di pasar beruang, banyak perusahaan ingin meniru metode ini untuk memulihkan kepercayaan publik dan harga saham mereka. Sayangnya, memikirkannya adalah satu hal, tetapi melakukannya adalah hal lain. Tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tetap tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, kebanyakan orang dalam bisnis ini akan memainkan beberapa trik. Sebagai pemilik dari perusahaan-perusahaan ini, mereka sudah jelas apakah mereka dapat menjamin bahwa ada masalah dengan obat mereka sendiri atau tidak. Mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Apalagi sekarang, ketika semua orang memperhatikan kualitas obatnya, bagaimana mereka berani menjadi yang pertama menonjol. Jika mereka menjadi yang pertama menonjol dan kemudian diselidiki oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional, mereka akan berakhir. Tak berdaya, perusahaan-perusahaan itu hanya bisa terus diam. Mereka perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh sendiri dan pertama-tama memastikan bahwa masalah mereka sendiri dapat diselesaikan sebelum pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional datang. Bagaimanapun, perusahaan farmasi ini tidak berani memproduksi obat-obatan bermasalah dalam periode ini.
Di Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing, sebagai sumber seluruh kejadian, Fang Qiu tidak peduli dengan apa yang terjadi di internet. Setelah sarapan, dia langsung lari ke perpustakaan sekolah untuk mencari Su Miaolin untuk belajar. Di ruang baca perpustakaan, apakah kamu tidak perlu merekam pertunjukan minggu ini? Melihat Fang Qiu yang baru saja memasuki pintu, Su Miaolin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya tidak. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan rekaman minggu lalu sudah cukup. Kami harus menunggu pemberitahuan pertunjukan sebelum kembali merekam. Tetapi lusa, saya harus mengikuti sekolah untuk menghadiri sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi di Provinsi Qilu. Oh begitu. Su Miaolin mengangguk penuh pengertian. Bapak, Su. Setelah menjawab pertanyaan Su Miaolin, Fang Qiu tiba-tiba tersenyum dan bertanya, apa pendapat Anda tentang apa yang saya lakukan kali ini? Su Miaolin mendengus dan memutar matanya ke arah Fang Qiu, berkata, Nak, kamu benar-benar bisa membuat masalah di mana-mana. Baiklah. Kaulah yang membantu saya mendaftarkan akun di Weibo. Fang Qiu menggerakkan mulutnya dan berkata, jika bukan karena Weibo ini, banyak hal tidak akan terjadi. Sumber masalah ini sebenarnya bukan pada saya. Setelah mendengar itu, Su Miaolin melebarkan matanya dan terlihat sangat malu. Jika Su Miaolin benar-benar ingin mengetahui sumber masalahnya, dialah yang benar-benar harus disalahkan. Baiklah, pergi dan baca bukumu. Karena malu, Su Miaolin segera mengubah topik dan berkata, jangan lupa bahwa kamu hanya memiliki waktu kurang dari 1 tahun. Anda masih jauh dari menjadi dokter yang sangat terampil sekarang. Baik. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Faktanya, Su Miaolin tidak perlu mengingatkannya. Dia telah memikirkan hal ini sepanjang waktu. Bagaimanapun, untuk Fang Qiu, cedera tuan tua adalah hal yang paling penting. Semua hal yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun adalah untuk mengobati penyakit tuan tua itu. Setelah itu, Fang Qiu meninggalkan ruang baca dan menemukan tempat sepi di perpustakaan untuk membaca buku. Perusahaan farmasi mengadakan rapat sepanjang hari. Para pemimpin dan orang-orang dari Departemen PR di setiap perusahaan hampir gila. Pada hari ini, ada hampir 1.000 skema penanganan yang berbeda yang diajukan oleh orang-orang di banyak perusahaan farmasi. Namun, semua proposal dengan cepat ditolak karena diajukan. Dalam keadaan seperti itu, semua karyawan lain di perusahaan itu keluar dari pekerjaan, tetapi para pemimpin dan staf Departemen PR ini masih dalam rapat. Tidak ada jalan lain. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Ketua Dewan. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa mencari solusi. Di perusahaan farmasi Taikang, pria botak dan gemuk, Ma Guoyong, sedang duduk di ruang konferensi, memandang semua pemimpin dan staf Departemen PR di ruang konferensi dengan wajah muram. Solusi, saya ingin solusi. Apa yang kamu berikan padaku? Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk membayar kalian. Apa aku membayarmu untuk diam di sini? Ma Guoyong sangat marah. Jika hal ini tidak terjadi, dia akan berada di hotel sekarang, menggendong seorang wanita cantik dan makan makanan lezat. Namun kini, penurunan harga saham membuatnya mulai panik, sama seperti para pemimpin perusahaan lainnya. Terutama ketika dia mendengar berita bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dia bahkan lebih khawatir. Begitu mereka benar-benar menemukan sesuatu, perusahaan farmasi Taikang yang telah dia bangun dengan susah payah akan tamat. Pak, dengan tamparan di meja rapat, Ma Guoyong berdiri dan memelototi semua orang yang hadir, berkata, aku akan memberimu 3 jam lagi. Jika Anda tidak dapat menemukan solusi praktis, maka Anda semua akan dipecat. Setelah itu, dia melangkah keluar dari ruang konferensi dan membanting pintu dengan keras. Di ruang konferensi, para pemimpin semua departemen, serta semua karyawan Departemen Humas, saling memandang dengan cemas. Masing-masing memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajah mereka. Baca lebih lanjut bab tentang VIP Novel. Bukan karena mereka tidak mau memberikan solusi. Tetapi mereka benar-benar tidak dapat menemukan solusi yang tepat. Suasananya khusyuk. Setelah Ma Guoyong membanting pintu dan berjalan keluar, orang-orang di ruang rapat masih diam. Saat ini, seorang karyawan Departemen PR tiba-tiba berdiri. Dia sudah lama berada di ruang rapat. Dalam suasana yang sangat menyedihkan ini, dia tidak tahan lagi. Tepat ketika dia begitu putus asa dan ingin berhenti dari pekerjaannya, entah bagaimana dia tiba-tiba teringat pada kakeknya. Kakeknya adalah seorang master Tai Chi. Di masa lalu, kakeknya sering memberitahu dia beberapa prinsip tentang Tai Chi, tetapi dia tidak mendengarkannya dengan serius.
Dia merasa kesal setiap kali mendengarnya, belum lagi belajar dari kakeknya. Tetapi sekarang, dalam menghadapi situasi yang begitu sulit, dia tiba-tiba teringat pada kakeknya dan mendapatkan sebuah ide. Dia kemudian bangkit. Aku punya rencana. Karyawan itu membuka mulutnya. Apa itu? Manajer humas langsung bertanya. Para pemimpin dan kolega dari departemen lain juga menoleh untuk melihat. Saya menyarankan agar kami menulis surat pengangkatan kepada Fang Qiu. Staf berkata, kami dapat mempekerjakan Fang Qiu sebagai manajer pengendalian mutu di perusahaan farmasi Taikang. Semua orang tahu bahwa perusahaan kita sama sekali tidak memiliki posisi seperti itu. Karena inilah kami harus secara khusus membuat pos seperti itu untuk Fang Qiu. Ketika dia mendengar itu, mata manajer PR itu berbinar. Para pemimpin dari departemen lain mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Dengan kekuatan perusahaan kami, tidak ada masalah untuk mempekerjakan Fang Qiu. Karyawan itu melanjutkan, selama dia setuju, saya yakin ketua akan menawarkan uang yang dia inginkan. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir dia tidak akan setuju. Selama surat pengangkatan sudah dikeluarkan, kita bisa membalikkan keadaan. Pertama-tama, kita dapat menggunakan masalah ini untuk membuat semua orang percaya diri dengan perusahaan kita dan membiarkan mereka melihat tekad perusahaan kita untuk berubah. Pada saat yang sama, kita juga dapat menggunakan citra Fang Qiu sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok yang saleh untuk meningkatkan citra perusahaan kita. Mungkin jika kita melakukan ini, perusahaan akan mendapat keuntungan dari hal ini. Tentu saja, kami semua berharap Fang Qiu setuju karena ini benar-benar perbuatan baik. Tetapi bahkan jika Fang Qiu tidak setuju, itu akan menguntungkan perusahaan kami selama kami mengirim undangan. Sebaliknya, itu akan berdampak buruk bagi Fang Qiu, yang dapat dianggap sebagai serangan balik perusahaan kami. Setelah mendengar itu, semua orang mengangguk berturut-turut. Semua staf di Departemen PR menatap dengan kagum pada karyawan tersebut. Tentu saja, dibandingkan dengan para karyawan ini, para eksekutif perusahaan di ruangan itu lebih memikirkannya. Jika Fang Qiu setuju dan menuntut harga selangit, mereka tidak akan ragu untuk memberinya uang sebanyak yang dia inginkan. Selama mereka menandatangani kontrak, mereka bisa langsung menipu Fang Qiu. Ketika saatnya tiba, apa yang akan dia lakukan jika ada yang tidak beres dengan obat yang diwakili Fang Qiu? Di mata para eksekutif ini, jika mereka benar-benar ingin melakukan ini, mereka tidak boleh melibatkan perusahaan. Bagaimanapun, perusahaan farmasi Taikang adalah perusahaan terbuka berskala besar. Jika mereka benar-benar ingin menjebak Fang Qiu, mereka dapat menggunakan obat bius bermasalah untuk memulai perusahaan baru. Bagaimana jika Fang Qiu tidak setuju? Kemudian perusahaan dapat sepenuhnya menggunakan penolakannya sebagai topik. Mereka mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, sebagai wakil dari pengobatan Tiongkok, Fang Qiu tidak berani menerima penunjukan perusahaan farmasi Taikang. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa ada yang salah dengan obat-obatan perusahaan kita? Maka Anda harus mengawasinya. Jika Anda tidak berani mengawasi, itu berarti Anda takut tidak bisa membuat obat yang baik sendiri. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, staf berpikir ini benar-benar solusi yang sempurna. Segera, ketika dia diberitahu oleh sekretaris di depan pintu, Ma Guoyong bergegas dari kantornya. Bagus. Mendengar rencana yang diusulkan oleh para staf, Ma Guoyong segera menghampirinya, menepuk pundak para staf dengan puas, dan memuji, "Ya, ini adalah solusi yang bagus. Lakukan pekerjaan Anda dengan baik di masa depan, dan saya akan memberikan apa yang pantas Anda dapatkan." Mendengar itu, karyawan tersebut merasa tersanjung. Ini adalah pertama kalinya dia dipuji oleh ketua, yang membuatnya sangat bersemangat dan berterima kasih kepada kakeknya pada saat yang bersamaan. Dia berpikir dan berseru pada dirinya sendiri, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda sebagai Master Tai Chi. Kau benar-benar hebat, kakek. Faktanya, yang dia gunakan adalah prinsip Tai Chi, selesaikan tugas besar dengan sedikit usaha dengan manuver yang cerdik, yang dapat mengubah momentum dan menggunakan kekuatan penyeimbang untuk melawan. Ma Guoyong sangat puas dengan solusinya. Orang-orang yang mengadakan pertemuan sepanjang hari juga menghela nafas lega. Akhirnya mereka bisa pulang. Tak lama kemudian, akun resmi Weibo perusahaan farmasi Taikang telah memposting Weibo sesuai permintaan atasan. Bapak Fang Qiu, terima kasih atas pengawasan Anda di perusahaan kami. Untuk menghasilkan obat yang lebih baik, melayani konsumen dengan lebih baik, dan menunjukkan tekad kuat kami untuk melayani masyarakat, kami dengan tulus mengundang Bapak Fang Qiu menjadi quality control manager kami sehingga kami dapat memproduksi obat-obatan yang baik yang dapat meyakinkan konsumen. Tentu saja,
Dalam kasus medis ini, kami telah melakukan kesalahan. Kedepan pasti kami akan belajar dari hikmah dan mengutamakan kebutuhan pasien. Akhir kata, kami sangat berharap BPK. Fang Qiu Anda pikir siapa yang dapat mempertimbangkan penunjukan perusahaan kami?